teman-teman, kembali lagi di podcast Apertura. Ya, episode ini karena berhubung aku tidak bisa tidur, aku ingin berbagi pandangan kali ya, menemani midnightku. Jam tidurku rusak karena beberapa hari kemarin ngerjain skripsi terus sampai pagi. Dan mohon maaf, minggu kemarin aku tidak upload podcast karena minggu kemarin tuh sok-sok sibuk aja sih, ada kegiatan yang mendadak juga. Jadi sebenarnya kalau stok podcast itu ada, cuman gak niat upload gitu lah, karena harus bikin deskripsinya juga dan lain-lain lah. Jadi aku gak mau upload dulu. Ya inilah sebagai obat rasa rindu para pendengarku sekalian ya, kalau ada yang dengar sih. Ya, pada episode ini aku ingin cuam-cuam aja, cerita-cerita, berbagi pandangan, dan mungkin sedikit menjawab pertanyaan teman-teman dari beberapa hal yang sudah ditanyakan kepada diriku. Jadi topiknya ini ada berapa, mengalir aja sih teman-teman. Yang pertama, kemarin itu tentang podcastku yang pertama mengenai sahabat. Banyak rekan-rekan dan teman-teman bertanya, dan sedikit kaget katanya, kok aku gak punya sahabat, seperti diriku itu gak punya teman gitu loh, antisosial. Ya, menimbulkan kesalahpahaman. Sebenarnya nggak gitu juga ya teman-teman. Ini mungkin misunderstanding. Siap ya, pemahaman aja. Sebenarnya kita harus breakdown dulu makna sahabat itu seperti apa. Kalau aku pribadi sih melihat sahabat itu mungkin agak berbeda dari pandangan umum yang sudah beredar pada saat ini. Kalau aku pribadi melihat sahabat itu sebagai figur, sebagai sosok, dan di dalam hubungan bersosial itu mungkin sahabat itu adalah final atau garis akhir dalam suatu hubungan. Jadi dari pemahamanku dan pandanganku, sahabat itu orang yang sahabat itu statusnya menurutku lebih tinggi dari pacaran maupun hubungan suami istri. Jadi ketika aku pacaran, tujuan akhirku ketika aku pacaran, ketika aku berumah tangga dan punya istri, tujuan akhirku menjadikan istriku itu sahabatku, begitulah ya bahasanya. Jadi sahabat itu tidak dibatasi oleh jenis kelamin atau gender. Lelaki atau perempuan bisa menjadi sahabat. Cuman contoh yang paling gampang untuk disandingkan dengan sahabat itu memang status istri, karena pandangan dan pemahaman di negara kita kan melihat istri itu atau hubungan suami istri itu adalah taraf another level lah. Nah, kalau dari pandanganku, setelah menjadi istri atau suami itu ada lagi relationship tertinggi, yaitu sahabat itu tadi. Jadi bukan berarti yang bisa jadi sahabatku cuman istriku aja ya, maksudnya contoh yang paling enak untuk menggambarkan sahabat tuh loh, asap. Nah, jadi sosok sahabat itu posisi dimana tidak ada kecanggungan lagi kali, mau cerita apa aja mengenai gejolak di dalam hati yang itu tadi, hal-hal jelek maupun hal-hal membangun. Tidak mesti mendapatkan solusi, tidak mesti juga
selalu tentram dan damai juga ya. Konflik kan juga perlu. Jadi pertentangan pendapat juga nggak apa-apa maksudnya dalam hubungan itu. Sahabat itu memang ya posisi final, tidak ada apa namanya, setelah sahabat itu tidak ada lagi titik yang mau dicapai gitu lah. Titik titik akhir dalam suatu hubungan sahabat dari menurut persepsiku. Jadi ketika aku punya istri, ya istriku nanti pasti bakal jadi sahabatku yang bisa aku sampaikan hal-hal yang terdalam. Kadang kan status istri itu belum tentu bisa jadi sahabat atau rekan kita. Makanya ya itu lagi ya, dari hubungan pacaran harus dianuin baik-baik, dimaktangin baik-baik. Kadang kan ada juga hubungan suami istri, istrinya cuman bertugas sebagai pelayannya gitu loh, jadi pembantunya, dia yang nganuin siapin suaminya. Memang bagus sih, cuman ya status istri ini terkadang ya mentok di situ aja, tidak tidak ada hubungan dari hati ke hati. Makanya dalam pandanganku istri aja nggak cukup, maksudnya tahap selanjutnya itu adalah menjadi sahabat gitu loh. Tapi maksudku sahabat itu bukan hanya orang yang lawan jenis, maksudnya dari istri baru jadi sahabat. Nah juga teman rekan sesama jenis juga maksudnya menjadi sahabat itu bisa gitu loh. Cuman memang belum menemukan orang yang bisa kita dengan leluasa. Kalau aku sih dengan leluasa mau bagikan hal-hal busuk, mau apa gitu gitulah, maksudnya bisa membagikan 100% diriku lah. Belum pernah sih ketemu orang kayak gitu. Dan mungkin juga bukan salah lingkungannya juga, mungkin karena diriku juga sedikit tertutup mungkin ya dengan relasi-relasi kayak gitu. Apalagi aku tuh orang introvert iya, tapi sebenarnya bukan orang yang bisa kalem gitu sih. Pendiam iya sih, cuman tergantung lingkungannya juga. Kadang pada lingkungan tertentu aku bisa ngomong bacot gitulah. Aku bukan orang yang antisosial juga, cuman itu aku belum bisa ibarat kata dalam berteman itu mungkin 100% diriku gitulah. Paling yang 85% kali ya, 15%-nya itu susah gitu loh. Tapi memang terkadang ada rasa ingin cerita-cerita juga. Terkadang juga ada yang tahu gitu lah akhirnya, karena ada dorongan dari dalam diri untuk cerita kayak gitu. Dan definisi sahabat yang orang-orang pahami sama dengan definisi teman dekat yang kupahami. Jadi sahabat menurut orang-orang adalah definisi teman dekat yang kupahami gitu loh guys. Jadi ya itulah, semoga teman-teman tidak salah paham lagi mengenai aku tidak punya sahabat gitu-gitu. Enggak lah, maksudnya bukan berarti aku tidak punya teman gitu loh, aku hajar juga. Dan selanjutnya hal yang ingin aku sharekan itu mengenai istilah berdebat. Akhir-akhir ini aku melihat istilah berdebat ini banyak disalah artikan dan menimbulkan misunderstanding mengenai perdebatan itu. Jadi orang-orang tuh sangat alergi lah ibarat kata dengan istilah debat, padahal debat itu sehat gitu lah. Banyak sih aku lihat di media sosial itu kata-kata mengenai ya jangan berdebat gitu-gitu. Yang paling membekas itu intinya kayak gini, ketika kita punya kebenaran, terus orang lain juga punya pandangan gitulah ibarat kata, padahal yang kita pahami itu benar, tapi orang lain juga punya pemahaman nih. Nah ya kita lebih baik diam gitu loh, jangan sampai berdebat. Nah, itu sebenarnya istilah yang aneh sih, ketika fakta yang kita punya itu benar tetapi kita memilih diam.
Itu sih aneh sebenarnya. Esensi dari berdebat kan itu mencari kebenaran. Makanya ketika perdebatan itu apa ya, tujuan yang dicari adalah kebenaran, aku sangat apa namanya, ibaratnya setuju sekali gitulah perdebatan itu dilakukan. Kecuali memang ketika perdebatan itu diubah fungsikan menjadi mencari pemenang gitu loh. Kayak debat-debat apa ya, aku kayak di kampus itu lah yang kulihat debat-debat yang apa ya, kuat-kuatan argumen gitu. Itu memang agak aneh sih sebenarnya kalau debat seperti itu. Makanya aku melihatnya sih wajar ketika orang menyalahartikan debat karena gambaran yang gambaran yang ditunjukkan dari debat itu seperti itulah, mencari siapa yang menang, siapa argumennya yang paling keras sampai lawan tidak bisa menjawab. Padahal kan esensi debat bukan kayak gitu. Sebelum aku bahas perdebatan lebih dalam, mungkin kita breakdown dulu ya perbedaan perdebatan dan diskusi. Kalau diskusi itu menurut pandanganku, ketika contohnya seperti ini, ketika kita punya topik utama, contohnya seperti sekarang ini mengenai ya yang booming itu tentang anjay itu, anjay. Nah jadi anjay ini anjay ini dong. Nah jadi ada dua orang nih mau bahas topik utamanya tentang anjay. Jadi diskusi itu sama-sama lah membreakdown, kasih pandangan masing-masing. Misalnya si A pandangannya tentang anjay itu tidak boleh karena dia mengartikan artinya anjing dan anjing itu kasar gitu-gitulah. Karena stigma yang ada di masyarakat, kata anjing itu kata sumpah dan serapa gitulah. Terus si B setuju dia, iya anjay itu tidak boleh kasar gitu-gitulah. Kemudian si A dan B ini membahasnya secara mendalam. Kemudian sampailah mereka pada titik perbedaan pandangan ini. Ketika si A bilang, oh ya, pemerintah melalui KPAI harus mengeluarkan larangan penggunaan kata anjay. Terus si B bilang, loh, kata anjay memang kasar, tapi tidak mesti sampai dilakukan pelarangan seperti itu. Karena itu kan apa namanya, kata anjay itu kan bisa dimaknai berbagai macam dan tidak mesti selalu apa namanya, anjay itu dikonotasikan negatif. Nah setelah itu mereka akan saling berbagi argumen mereka, kenapa mereka paham ini, kenapa mereka si A paham ini dan si B memegang pemahaman itu. Nah itu namanya perdebatan. Ketika dua orang ini dari diskusi tadi muncullah perbedaan pandangan. Sebenarnya simpel, itu hal yang lumrah terjadi dan sangat aneh ketika ada pandangan yang berkata jangan berdebat, kamu sesat ketika berdebat. Aduh. Debat itu sebenarnya sehat karena perbedaan pandangan itu hal yang wajar. Melihat juga kita memiliki latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Dan lucunya lagi, contohnya mungkin sangat banyak kalau mau diambil lah, tapi mungkin yang paling relate di Indonesia ini tentang pergosipan sih. Pergosipan, pergibahan. Contohnya seperti ini. Aku contohkan ada dua orang. Yang pertama mungkin nama aku aja, Riko dan Joko. Kemudian Joko ini bercerita di tongkrongan, gibah lah ibarat kata, bahwa Joko ini bilang, si Riko itu kemarin habis nikung pacarnya orang di nikung pacarnya orang di mana? Dia habis nikung pacarnya si Tono
Kemarin dia chattingan kalau dia jalan di mall gitu-gitu. Ibarat kata Joko ini bikin cerita gitulah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Si Riko ini ibarat kata cuman dia jalan nemanin si pacarnya Tono ini buat beliin kado si Tono sebenarnya gitu. Tapi karena si Joko ini cuma melihat, asal melihat di jalan, kan apa namanya, ibarat kata muncullah kesalahpahaman itu. Lahirnya dari kesalahpahaman lagi. Nah, pandangan yang dilahirkan dengan kata tidak boleh berdebat itu, jadi ketika si Joko itu berkata hal bohong seperti itu yang sebenarnya tidak benar seperti itu, membuat apa ya, si Riko ini memilih apa namanya, disuruh untuk diam saja gitu loh, tidak boleh berpendapat, bukan tidak boleh berpendapat sih, tidak boleh menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Dan itu mungkin pandangan yang sangat aneh. Dan lucunya lagi, pandangan selanjutnya setelah itu, ya biarkan Tuhan yang apa namanya, menyatakan kebenarannya. Lucu sih sebenarnya. Iya, Tuhan menyatakan kebenarannya melalui dirimu sendiri sebenarnya kan juga bisa gitu loh. Kamu menunggu siapa lagi gitu loh, kamu loh ada. Itu mungkin hal yang apa ya, sedikit rancu loh, sangat rancu sih, bukan sedikit rancu, yang lahir dari istilah jangan berdebat, lebih baik diam dan biarkan Tuhan yang menyatakannya. Cak, aneh banget dah. Pemahaman rancu selanjutnya yang kulihat banyak di media sosial itu adalah tentang mengkritik. Inti kata-katanya seperti ini sih: jangan mengkritik, kurangi mengkritik, perbanyak mengasihi. Sebenarnya ya lucu-lucu, geli sih. Ya aku agak bingung juga sih, kenapa kritik itu dikonotasikan negatif dan berlawanan dengan kata mengasihi. Itu masih apa ya, hal yang masih belum dapat kupahami, kenapa kritik itu konotasinya negatif. Mungkin kritik bisa apa ya, melukai hati orang kali, makanya dibilang mengkritik itu harus dikurangi, lebih banyak mengasihi. Aduh lucunya, mengkritik itu ibaratnya sama dengan menegur. Ya itu memang tugas sebagai rekan itu ya, harus mengkritik dan menegur. Makanya aku agak tidak mengerti kenapa mengkritik atau menegur itu dikonotasikan selalu hal yang negatif gitu loh. Kenapa coba? Padahal melalui kritikan itu cara kita mengasihi orang loh. Padahal aneh banget. Masa ketika temanmu hancur dan jatuh karena pergaulan yang salah, kamu diam aja? Ya itulah, pandangan-pandangan yang aneh ini banyak dianut dan diamini orang banyak sih, yang membuatku sangat resah dan gelisah. Belajar tak betah. Ya walaupun aku pro dengan orang yang menyampaikan kritik dan orang yang pro dengan perdebatan, tetapi pada intinya kita harus memahami istilah itu dulu sih. Perdebatan yang sehat seperti apa, cara yang baik, tujuan dari perdebatan itu apa, bukan mencari kemenangan tetapi mencari kebenaran. Hal-hal itu dulu sih yang penting dibereskan. Tetapi bukan berarti perdebatan itu tidak boleh. Itu yang enggak made sense gitu loh.
Dan juga mengenai mengkritik dan menegur, tidak ada yang salah mengenai kritikan dan teguran. Ya walaupun kita harus memahami juga cara-cara yang baik dalam mengkritik, menegur seseorang, tidak serampangan menyampaikan unek-unek dengan timing yang pas. Tetapi bukan berarti kritik dan teguran itu salah dan berkonotasi negatif serta berimbas kepada kalimat tidak mengasihi. Itu yang harus kita buang jauh-jauh sih, mindset yang kayak gitu. Perubahan sulit terjadi karena setiap individu itu menganggap dirinya pintar dan benar. Untuk mengalami perubahan perlu pemahaman bahwa kita ini bodoh. Dan tidak ada dari kita yang 100% benar, dan kita masih perlu belajar banyak. So, sampai ketemu di episode selanjutnya.